Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk interaksi manusia. Ini untuk kelas 5 SD. Ya, anak-anak, interaksi sosial itu apa anak-anak? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Tujuan interaksi sosial dan lingkungan hidup itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Nah, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Nah, interaksi sosial dan lingkungan itu membuat ada bermacam-macam mata pencaharian. Contoh interaksi lingkungan hidup yaitu interaksi nelayan dengan lingkungan laut untuk mendapatkan ikan. Ya, ini ya anak-anak, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, manusia ini contohnya adalah nelayan dengan laut. Nah, nelayan itu ke laut. Nah, itu lingkungannya adalah lingkungan alamnya adalah laut. Nah, kenapa nelayan dengan laut? Nah, nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam yaitu laut itu untuk mencari ikan. Kemudian manusia dengan sawah. Nah, petani itu ke sawah untuk apa? Ya, menanam padi. Itu untuk apa? Untuk kebutuhan hidup juga ya. Nah, manusia dengan gunung pasir. Nah, ini ada gunung pasir misalnya di daerah Kaliurang, atau kalau di daerah sini ya di daerah mana itu? Pinggir Kali Progo. Nah, itu untuk apa? Ya, untuk kebutuhan manusia. Nah, itu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan sosial. Contohnya adalah musyawarah, ada gotong royong, ada pembelajaran di sekolah. Nah, kalau pembelajaran di sekolah itu interaksi antara siapa? Guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa, dan juga guru dengan guru. Nah, itu banyak interaksi yang ada di lingkungan sekolah. Dan ada juga interaksi di pasar. Nah, kalau di pasar interaksinya antara apa? Penjual dan pembeli. Ya, seperti itu ya anak-anak untuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Toleransi dan tenggang rasa. Nah, kita itu beragam sosial budaya. Nah, itu dapat memicu perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan dan toleransi dan tenggang rasa. Nah, tadi ada interaksi, maka kita memerlukan adanya toleransi dan tenggang rasa. Bentuk toleransi dan tenggang rasa apa? Yaitu tidak merendahkan suku dan agama lain, tidak menganggap suku dan agama kita paling tinggi dan baik, menghormati dan menghargai suku dan agama lain. Dan kita harus bekerja sama ya anak-anak dalam keragaman. Ya, manfaatnya apa kalau kita kerja sama dalam keragaman? Nah, itu kita belajar sosialisasi, yaitu interaksi dengan orang lain. Nah, kalau kita bareng-bareng gotong royong, pekerjaan yang berat nanti kalau dewe kita menjadi ringan, dan mempersatukan budaya yang beragam, dapat mengetahui bahasa daerah orang lain dan mudah memahami perbedaan. Ya, seperti itu anak-anak, interaksi sosial yang ada di Indonesia. Interaksi sosial manusia dengan lingkungan, dan interaksi sosial kita dengan interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam berinteraksi sosial itu perlu adanya toleransi dan kerjasama. Ya, seperti itu anak-anak. Mari kita selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan terus belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.